Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mama-mama hamil kesayangan? Ketemu lagi dengan saya, Mama Nande, bidan Febrinoka, ownernya Sekolah Emak. Kamu yang sekarang sudah di trimester ketiga ya, terutama di usia kehamilan sudah lebih dari 30 minggu, pasti sering nanya itu di dalam hati. Kayak, aduh galau ya, kira-kira ini bayi aku ini bagian terbawahnya ini, yang pertama kepala atau bukan, yang kedua udah masuk panggul apa enggak. Nah, itu banyak sekali ditanyakan oleh mama hamil yang udah ada di trimester ketiga, bukan kamu aja, banyak yang sudah bertanya ke Mama Nande, dan itu yang akan Mama jawab. Jadi kamu bisa mendeteksi sendiri sebenarnya, kira-kira ini dengan gejala-gejala ini atau ciri-ciri ini, bayi aku ini udah masuk panggul atau belum. Nah, judul kita kali ini adalah ciri-ciri bayi sudah masuk panggul atau belum. Jangan lupa follow terus Instagram @sekolahmak dan subscribe YouTube Sekolah Emak. Share ke semua media sosial kamu supaya informasi ini nggak cuman berhenti di kamu aja. Tanda atau ciri yang pertama adalah kamu akan lebih sering pipis. Nah, ini bolak-balik pipis ke kamar mandi ya, walaupun dikit, tapi rasanya harus nih ke kamar mandi. Belum puas nih kalau ke kamar mandi dan belum pipis. Padahal pada saat pipisnya itu nggak banyak, bisa cuman dikit banget gitu ya. Tapi itu bolak-balik. Nah, secara ilmiahnya itu terjadi kenapa? Karena bagian terbawah janin itu biasanya benda keras yang menekan kandung kencing. Jadi kandung kencing itu posisinya berdekatan dengan rahim ya. Jadi bagian terbawah janin itu menekan kandung kencing, sehingga kandung kencing jadi lebih menciut gitu ya, terjepit gitu. Jadi baru diisi sedikit mau pipis, diisi sedikit mau pipis. Nah, kalau itu yang kamu rasakan, ya kamu bisa menduga bisa jadi ini bagian terbawah janin itu adalah kepala yang sudah masuk panggul. Ciri yang kedua itu kalau dilihat perut bagian atas kamu itu lebih kosong ya. Jadi kalau biasanya perut kamu itu kayak tinggi banget dan menekan diafragma dan jatuhnya jadi lebih sesak. Nah, saat ini kayaknya bagian atas perut itu jadi lebih longgar dan lebih kosong. Walaupun kamu ngerasa sering kayak begah gitu, kayak banyak terjebak angin tuh di perut kamu, perut melilit, atau bahkan ada beberapa kamu yang mengalami diare ya. Nah, kalau misalnya ada yang bilang ke kamu, itu kayaknya perut kamu udah makin turun deh. Nah, itu harus kamu catat. Itu juga jadi salah satu tanda, dugaan ya, bahwasanya kepala bayi kamu udah masuk ke dalam panggul. Nah, ciri yang ketiga ini biasanya paling lazim ya, yaitu sakit pada bagian vagina, bagian selangkangan, terus bagian rektum dan juga perineum. Nah, kalau ada klien Mama Nandi yang bilang, "Mak, ini kepala ini kenapa ya? Kok selangkangan aku terus kayak pinggangku bagian belakang itu kok kayaknya sakit banget. Ditambah lagi kok kaki aku itu kayaknya sering kram, kesemutan." Nah, kalau Mama bilang seharusnya kamu happy ya. Itu sebenarnya dugaannya yaitu bahwasanya kepala bayi kamu itu ada di panggul ya. Alasannya kenapa? Karena panggul itu kan tulang ya Mak ya, dan kepala bayi kamu itu juga tulang. Jadi tulang ketemu tulang pasti akan menimbulkan nyeri, dan itu kaitannya dengan
otot-otot dasar panggul, itu kaitannya dengan tulang paha, dengan tulang selangkangan, dengan tulang kemaluan, dan itu berkaitan. Jadi kamu jangan khawatir. Jadi kalau rasa nyeri itu timbul, kamu bisa menduga-duga ini kejadian ini jangan-jangan karena memang kepala bayiku ini memang sudah ada di panggul aku. Gitu Maya. Nah, yang keempat itu adalah pinggang dan punggung bagian belakang kamu. Biasanya punggung bagian bawah itu rasanya sering sakit ya Mak ya. Kenapa? Karena kalau kepala bayi ada di panggul ya, tentu dia juga akan dekat dengan daerah tulang belakang kita. Nah, jadi kepala bayi sering-sering nendang tulang belakang kita ya, yang akibatnya pinggang kita juga rasanya sakit. Ditambah lagi memang postur ibu hamil itu, yaitu perutnya itu kan ke depan ya, jadi posturnya itu adalah lordosis, sehingga yang terjadi adalah tulang belakang akan melengkung ke depan, dan ini membuat beban yang sangat besar di tulang belakang. Akhirnya kamu mengalami nyeri punggung bagian atas juga punggung bagian bawah. Nah gitu dia. Jadi kamu sudah bisa menduga-duga ya Mak ya, ini kira-kira kepala bayiku ini ada di bawah atau tidak. Nah kalau kamu mau lebih pasti lagi, ya kamu langsung cek ke dokter atau ke ibu bidan terdekat. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.